menolak mosi ini karena didasarkan beberapa argumen yang saya rangkum menjadi 3 poin. Tetapi sebelum kami mengajukan keberatan tentang argumen pemerintah, kami akan memberikan pemahaman dari sisi lainnya tentang tes kelayakan orang tua mempunyai seorang anak. Dewan juri yang terhormat, mempunyai anak secara biologis merupakan hak asasi manusia. Dengan adanya tes tersebut dapat melanggar beberapa undang-undang dan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengakui untuk melindungi hak ini. Memang ada negara yang melakukan tes kelayakan untuk mengadopsi anak, bukan untuk mempunyai anak secara biologis. Sebagai contoh, Amerika Serikat melakukan tes kelayakan untuk mengadopsi anak itu didasarkan dari latar belakang, evaluasi psikologis, dan penilaian kebugaran keluarga. Hal tersebut dilakukan untuk agar anak yang diadopsi mendapatkan kelayakan hidup. Namun dari segi untuk tes kelayakan untuk menjadi orang tua atau mempunyai anak, ini kurang efektif dilakukan, Tuan Juri. Kemudian kami akan membantah argumen dari tim pemerintah mengenai tentang aksesibilitas. Persyaratan tes kelayakan dapat menciptakan kesenjangan sosial dalam hal aksesibilitas. Orang dengan latar belakang yang kurang menguntungkan mungkin menghadapi hambatan lebih besar dalam memenuhi persyaratan tes kelayakan tersebut, dan pada gilirannya justru meningkatkan ketimpangan dalam kesempatan menjadi orang tua biologis. Kemudian akses dari Kemudian poin kedua yang ingin kami bantah dari argumen tim pemerintah yaitu tentang pelanggaran integritas dari implementasi kecurangan. Dengan adanya tes kelayakan ini dapat meningkatkan implementasi kecurangan dengan adanya pelanggaran integritas. Beberapa meyakini atau beberapa orang tua mungkin mencoba untuk memengaruhi atau memanipulasi evaluasi psikologis atau wawancara dari yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara tes kelayakan tersebut. Hal ini dilakukan menimbulkan praktik. Hal ini dengan adanya tes kelayakan ditakutkan dapat menimbulkan praktik suap menyuap yang hal ini tentu saja melanggar hukum yang ada di Indonesia. Kemudian beberapa argumen dari kami yang sangat menolak adanya tes kelayakan ada 3 poin. Poin yang pertama, melanggar hak asasi manusia, hak untuk membentuk keluarga, memiliki anak secara biologis. Dengan adanya tes kelayakan tersebut, semua prinsip-prinsip yang ada di hak asasi manusia tersebut dilanggar. Memaksa orang tua untuk melewati tes dianggap sebagai intervensi negatif terhadap hak-hak ini dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi berupa perlakuan yang setara di hadapan hukum dan dan hak asasi membentuk keluarga dan hak asasi pribadi atau privasi. Kemudian, dengan adanya tes kelayakan ini dapat menimbulkan diskriminasi secara besar-besaran. Mengapa begitu? Potensi untuk menjadi instrumen diskriminatif baik sengaja atau tidak akan ditimbulkan jika tes didasarkan kriteria yang tidak adil atau relevan. Hal ini dapat menimbulkan kecacatan seperti tes berdasarkan kecacatan fisik atau orientasi seksual, menyebabkan tersebut diskriminasi terhadap beberapa kelompok tertentu. Dan bagaimana jika orang yang secara pendidikan kurang,
Seperti kata tim pemerintah tadi, mereka melakukan tes berdasarkan materi yang sudah dilakukan. Bagaimana jika masih ada beberapa orang tua yang belum melaksanakan hal-hal dasar seperti belum lancar membaca, belum lancar menulis? Bagaimanakah nasib mereka jika mereka ingin mempunyai anak secara biologis dan mereka sudah dari segi mental juga sudah siap, dari segi untuk mendidik juga sudah siap, tetapi mereka terhalang dari segi tes yang tadi. Kemudian poin ketiga, implikasi demografis. Jika persyaratannya diterapkan secara ketat, hal ini dapat berdampak pada populasi secara keseluruhan. Sudah kita ketahui, negara Jepang, populasi penduduknya itu semakin tahun semakin menurun karena mereka tidak ingin mempunyai anak. Bagaimana jikalau tes kelayakan ini diresmikan, maka ditakutkan populasi untuk memiliki keturunan atau populasi angka kelahiran semakin menurun dan ditakutkan menyebabkan manusia menjadi punah. Jika hanya kelompok tertentu yang dianggap layak memiliki anak, hal ini dapat menyebabkan perubahan demografis yang tidak diinginkan dan melibatkan pertanyaan yang etis tentang bagaimana kontrol pemerintah atas kehidupan pribadi atau individu yang mengikuti tes tersebut. Dewan juri yang terhormat, juga dari dampak psikologis, tes yang intens dan invasif dapat meningkatkan stres bagaimana orang tua tersebut menjalani tes dan menunggu hasilnya. Oleh karena itu, dari argumen kami diharapkan dewan ini mempertimbangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang mosi ini dan implikasinya terhadap hak asasi manusia.